Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali bersama saya Bu Feti. Ya, kali ini nanti kita akan belajar tentang korespondensi satu. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar relasi dan kemudian dilanjut dengan fungsi. Nah, masih ada satu lagi terkait dengan relasi, yaitu korespondensi satu. Tapi yuk, sebelum kita mulai belajar bersama-sama, kita awali dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan ada 3 buah diagram panah ya, yang menunjukkan sebuah relasi ya. Diagram panah yang pertama ini relasinya adalah menyukai pelajaran. Kemudian diagram panah yang kedua relasinya adalah anak dari. Kemudian relasi yang ketiga yaitu mempunyai nis ya. Dari diagram panah yang pertama ini kalian dahulu menyebutkannya sebagai sebuah relasi ya. Ketiga diagram panah ini adalah relasi. Nah, tetapi terkait dengan fungsi, apakah ini fungsi? Ya, bukan ya. Kenapa bukan fungsi? Ya, bukan fungsi karena kalian coba perhatikan, yang namanya fungsi itu manakala daerah domainnya itu tidak mendua ya. Nah, di sini Mbak Fauzia punya 2 yang disukai, kemudian ada Mbak Lela ini dia tidak menyukai pelajaran yang disebutkan di sini. Nah, maka di sini dia hanya sebuah relasi. Jadi dia bukan fungsi ya. Nah, ini dulu. Nah, kemudian diagram panah yang kedua, di sini relasinya adalah anak dari. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa setiap anggota domain di sini dia mempunyai kawan ya, dan kawannya ini hanya satu saja. Nah, maka diagram panah ini dia bisa kita sebut sebagai sebuah fungsi karena setiap anggota domain punya kawan tepat satu di kodomain. Nah, kemudian diagram panah yang ketiga ini, nah, kita perhatikan bahwa setiap domain dia punya kawan dan kawannya juga satu. Maka diagram panah yang ketiga ini bisa juga disebut sebagai fungsi. Nah, tetapi coba kalian lihat, kalau pada fungsi di sini yang di kodomain, dia boleh dimiliki oleh 2 orang ya. Ini Pak Idris ini punya 2 anak, yaitu Faisal dan Roski. Kemudian Pak Halim punya 2 anak juga di sini ya. Nah, tetapi jadi yang kodomain itu boleh bercabang. Nah, sedangkan pada yang diagram panah yang ketiga ini, A punya kawan satu di B dan B di sini juga jadi kawan dari A hanya satu. Kalian perhatikan 884 itu nis dari Mas Kamal, 877 nis dari Mas Juan. Nah, masing-masing A punya kawan tepat satu di B dan B juga jadi kawannya tepat satu juga dari A. Nah, diagram panah yang ketiga ini yang masing-masing berpasangan tepat satu, maka ini yang disebut sebagai ya korespondensi satu atau sini saya singkat KSS gitu ya. Nah, jadi dari diagram panah yang ketiga ini, ketiganya ini dia adalah relasi, tetapi ada yang lebih khusus, dia itu yang diagram panah yang kedua ini fungsi, kemudian yang ketiga ini adalah korespondensi satu. Apakah yang kedua ini KSS? Tidak, karena di sini dia Pak Idris ini bercabang ya, Pak Halim ini juga bercabang. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai korespondensi satu. Nah, lebih jelasnya apa itu korespondensi satu? Bahwa korespondensi satu adalah relasi khusus yang
menghubungkan setiap anggota domain tempat satu dengan anggota kodomain dan sebaliknya, itu ya. Jadi domain dan kodomain masing-masing punya pasangan tepat satu. Oke, sekarang perhatikan dari diagram panah ini ya, BA, B yang ini ada 4, apakah dia koresponden satu-satu? Ya, ini punya pasangan tepat satu kawannya A, 2C, C juga kawannya 2. Nah, ini tepat satu ya. Maka ini bisa disebut sebagai KSS ya, korespondensi satu. Kemudian yang ini. Nah, 1 kawannya A juga kawannya 1, 2 dengan B dengan 2. Nah, tapi di sini ada yang di daerah kodomain ada yang tidak punya kawan, maka ini bukan korespondensi satu. Nah, coba perhatikan, manakala ini A anggotanya banyaknya ada 3, kemudian yang B ini banyaknya ada 4. Nah, ternyata ada satu yang tidak mungkin dipasangkan dengan sini. Nah, maka bisa jadi bahwa korespondensi satu punya syarat bahwa antara domain dan kodomain jumlah anggotanya harus sama ya, maka baru bisa dibuat sebuah korespondensi satu. Nah, boleh kita lihat di bawahnya sini ya. Di sini A itu anggotanya 5, B anggotanya 4. Nah, ternyata ini juga ada D yang akhirnya tidak tepat satu ya, karena jumlah anggotanya A dan B berbeda ya. Jadi ini bukan korespondensi satu ya. Kemudian yang A, ini A yang A 1 dengan C ya, semuanya ini kawannya hanya 1. Kita perhatikan tidak ada yang bercabang dan masing-masing punya kawan. Di sini juga tidak ada yang bercabang dan masing-masing punya kawan, maka ini bisa kita sebut sebagai korespondensi satu. Oke, ini jumlahnya A ada 5, jumlahnya B ada 5. Nah, maka bisa dibuat korespondensi satu. Ya. Ya, sekarang kalau kita lihat dengan himpunan pasangan berurutan. Di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan korespondensi satu adalah, ya kita lihat yang A. Ya, jadi antara domain dan domain tidak boleh bercabang, berarti harus berbeda. Ini 1, 2, 5, 9. Nah, ada berbeda semua. Nah, kemudian 3, 4, 7, 3. Nah, ternyata ada yang sama ini 3 dengan 3. Maka ini bukan korespondensi satu. Nah, kemudian yang B. Depan ini 1, yang domain ya, berarti yang depan 1, 2, 3, 4 beda, 3, 5, 7, 9 berbeda. Berarti yang B ini korespondensi satu. Sekarang yang C kita lihat 1, 2, 5, 9, 3, 3. Nah, ini ada yang kodomainnya sama, berarti bukan korespondensi satu. Kemudian yang D, nah ini 1 dengan 1 juga sama, berarti dia bukan korespondensi satu. Nah, sekarang kalau dengan diagram tadi, kalau sudah diagram panah, kemudian ini himpunan pasangan berurutan, sekarang bagaimana jika ya, fungsinya dinyatakan dengan sebuah grafik ya, atau diagram Kartesius. Oke, kita lihat mana yang merupakan korespondensi satu. Kita lihat yang A. Ya. Misalkan saya ambil titik di sini. Nah, misalkan ya, ini di sini. Maka ada di Y ini yang bercabang, punya kawan di sini dan di sini. Itu ya. Berarti dia bukan korespondensi satu. Kemudian yang B. Nah, kalau saya misalkan ambil titik di sini. Nah, kawannya ini. Ambil titik di sini. Ya, ambil titik di sini. Nah,
kawannya juga ini semua ya. Jadi di Y ini bercabang banyak malahan ya, maka dia juga bukan korespondensi 1, 1. Kemudian yang C, nah yang C malah ini punya banyak kawan ya, sini, nah kemudian di sini, nah banyak sekali sini, maka ini juga bukan korespondensi 1, 1. Sekarang kita lihat yang D ya, ini, nah kawannya ini, kemudian di sini, nah kira-kira korespondensi 1, 1 tidak? Ini kawannya di sini ya, kemudian ini kawannya di sini. Nah, berarti ini yang merupakan korespondensi 1, 1. Oke. Kita lanjut. Nah, setelah kalian paham betul tentang korespondensi 1, 1, maka kita bisa membuat korespondensi 1, 1 sendiri ya. Nah, misalnya kita akan mencari berapa banyak korespondensi 1, 1 yang mungkin jika ya A-nya ini adalah A dan B anggotanya, kemudian B ini anggotanya 1 dan 2. Nah, berapa banyak korespondensi 1, 1 yang dapat dibuat? Ya, saya sudah ada 2 diagram panah di sini. Ya, ini saya pasangkan A dengan 1, B dengan 2, ini korespondensi 1, 1 ya. Kemudian A dengan, kalau dengan A1, A dengan 1 ini sudah, nah maka saya ganti A dengan 2, B dengan 1. Nah, ini korespondensi 1, 1. Ya, ada ya kemungkinan lain? Ada ya. Nah, ternyata manakala A-nya domainnya ada 2 ya. Di sini NA-nya sama dengan NB, masing-masing adalah 2. Ternyata banyak korespondensi yang dibuat adalah banyak KSS-nya sama dengan 2 ya. Hanya ini dan ini kemungkinannya. Nah, sekarang kalau jumlah anggotanya ada 3, nah misalkan seperti ini, A-nya ABC, kemudian B-nya 1, 2, 3, berapa banyak kemungkinan? Ya, oke, kita buat ya. A ke 1, B ke 2, C ke 3. Nah, kemudian kemungkinan yang lain, A ke 1, nah, silang ya, B ke 3, C ke 2. Nah, kemudian kita silang A ke 1, jadi A ke 2, B ke 1 misalnya, nah, C ke 3. Ada lagi? Oke, A ke 1 sudah, kita ganti A ke 3, B ke 1, C ke 2. Oke, masih ke A ke 2 ya. A ke 2 tadi, B ke 1 sudah, kita ganti B-nya yang ketiga, C-nya yang ke 1. Kemudian A ke 3, kalau ini tadi B ke 1, nah sekarang B ke 2, C ke 3. Nah, ada kemungkinan lain? Ya. Nah, kira-kira hanya ada ini ya, hanya ada 6. Nah, jadi ternyata jika NA dan NB-nya sama yaitu 3, maka banyak KSS yang dapat dibuat adalah hanya ada 6. Oke. Nah, sekarang bisa kita simpulkan ya, bahwa banyak korespondensi 1, 1 ya. Jika NA dan NB-nya sama dengan N, maka banyak korespondensi 1, 1-nya adalah N faktorial. Apa itu N faktorial? Yaitu N kali N-1 kali N-2 kali N-3 dan seterusnya, kemudian kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti tadi bahwa manakala NA dan NB-nya sama dengan 3, maka
maka akan ketemu 6. Ya. Nah, berarti ada 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Ya, jadi 3 kali 2 kali 1 berapa? Nah, ada 6. Ya. Oke, kemudian kita lihat contoh berikutnya. A adalah himpunan huruf vokal dan B adalah 5 himpunan bilangan asli yang pertama. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat? Nah, kalau adalah huruf vokal, maka A adalah A, I, U, E, O. Kemudian B, 5 bilangan asli pertama. Berarti siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata di sini NA-nya ada 5. Ya, banyaknya anggota A ada 5 dan NB-nya juga ada 5. Sama, maka bisa dibuat korespondensi 1, 1 ya. Nah, maka berarti banyak korespondensi satu-satunya adalah 5 faktorial. Berapa? Berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Sama dengan berapa? Ya, 120. Ini 4 kali 3, 12 kali 10, 120. Oke, ini adalah materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang korespondensi satu-satu, baik dari pengertian maupun bagaimana mencari banyaknya korespondensi satu-satu. Semoga bisa kalian pahami. Salam sehat dari saya, Bu Feti. Terima kasih. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.